Polda Jawa Tengah kini masih terus menyelidiki dugaan perundungan PPDS Anestesi Universitas Diponegoro. Hingga Selasa 10 September, penyidik telah memeriksa 17 orang saksi. 10 orang diantaranya adalah residen PPDS Anestesi seangkatan mendiang Aulia Risma. Juru bicara Kementerian Kesehatan menegaskan, pemerintah serius memberangus praktik perundungan PPDS. Itu sebabnya Kemenkes mengambil langkah tegas menjatuhkan sanksi pada institusi yang menghalangi pengungkapan kasusnya. Jadi Fakultas Kedokteran ini kan milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini Universitas Diponegoro. Tetapi pendidikan mereka itu ada di Rumah Sakit Karyadi milik Kementerian Kesehatan. Nah, jadi ada dua hal yang harusnya mengatur ini ya. Nah, Kementerian Kesehatan itu mengatur semua proses pendidikan dan layanan di Karyadi itu, kebetulan ya. Nah, jadi karena ini sedang bermasalah, sedang diinvestigasi, maka kita ingin kasus ini betul-betul steril, bersih lah. Jadi dari peran-peran berbagai pihak. Karena kami sampaikan pada saat kita memulai investigasi, ya memang ada upaya-upaya untuk menolak, kemudian menutupi dan sebagainya, sehingga akhirnya tidak fair kita. Nah, kewenangan Kementerian Kesehatan dalam hal ini Rumah Sakit Karyadi hanya menutup yang belajar di Karyadi, bukan menutup prodinya. Jadi prodinya di Fakultas Kedokteran kan masih jalan, dia boleh di rumah sakit yang lain, boleh, tapi di sini yang tidak. Itu apakah nanti diberlakukan juga seperti itu, Pak? Oh iya, semua. Jadi instruksi ini tegas sekali ya. Jadi apa saja yang masuk perundungan, siapa saja yang terlibat, dan bagaimana sanksinya. Jelas sekali. Di berbagai platform media sosial beredar tangkapan layar percakapan antara Dr. Aulia dengan teman ataupun keluarganya. Nah, salah satunya ini diunggah oleh pemilik akun bernama Dr. Nings di Instagram. Di situ tertulis bahwa Dr. Aulia ini memang benar membayar iuran angkatan dengan kisaran jumlah itu mulai dari 15 hingga 30 juta rupiah. Nah, yang tak kalah memprihatinkan juga beredar 7 pasal anestesi yang wajib dipatuhi oleh para residen junior ketika memasuki program pendidikan dokter spesialis. Nah, pasal ini memang sudah beredar di media sosial sejak tahun 2023 lalu. Nah, selain itu kami juga menemukan beberapa video yang isinya itu ada video push up selama beberapa menit, ada juga video menggigit handphone selama beberapa menit, dan ada video memakan 5 buah mengkudu yang disinyalir ini dikirim ke senior PPDS sebagai bentuk video hukuman. Nah, tentunya video hukuman ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan program pendidikan dokter spesialis. Dan memang realitas memutuskan untuk tidak menayangkannya karena kami pun tidak mempromosikan perundungan. Institusi sah-sah saja menutupi praktek perundungan di lembaganya. Namun yang jelas, tidak ada asap kalau tidak ada api. Maraknya testimoni anonim yang bertebaran di media sosial menjadi potret kebuntuan yang dihadapi para residen PPDS. Fakta nyata praktek perundungan PPDS sebenarnya bisa dilihat dari kanal pelaporan perundungan Kemenkes. Hanya dalam waktu 1 tahun, kini tercatat ada 1.857 laporan dan 401 laporan diantaranya dikategorikan sebagai perundungan. 7 dari laporan perundungan tersebut berasal dari Universitas Diponegoro. Terakhir dari 6 September itu ada 39 yang sudah kita berikan suatu sanksi karena memang kategori perundungan yang ada di dalam instruksi Menteri Kesehatan tadi, Mbak. Apakah salah satunya ada juga laporan di rumah sakit tempat almarhum Aulia bekerja, Pak, atau dari Undip? Ya, khusus Undip ya, kita menerima ada sekitar 7 ya laporan dari internal mereka 7 dan kita tindak lanjuti.
Dan 5 memang ada masuk ke kategori perundungan, tetapi masih ringan dan tetap kita berikan teguran. Di luar yang almarhumah ini belum dilaporkan kan baru kan? Kondisi kedokteran Indonesia saat ini masih jauh dari ideal. Rasio jumlah dokter dibanding jumlah penduduk masih sangat rendah di angka 0,47 per 1000. Turut prihatin dan juga miris sih sebenarnya, Kak. Soalnya kan itu tuh tindakan pembulian ya yang terjadi di ranah pendidikan. Yang mana menurut aku tuh sama sekali nggak bisa dibenarkan apapun alasannya sih, Kak. Sebenarnya bisa dibilang takut sih Kak ya dari jawaban tadi yang pertama. Cuma mungkin lebih kayak ke tentuin universitas mana mungkin ya yang mungkin bisa dikira lebih dipercaya atau lebih enak mungkin ya Kak untuk saya mengambil jurusan nanti ke depannya. Tugas berat mencetak dokter-dokter yang profesional di negeri ini menghadang di depan mata. Namun yang tidak kalah penting adalah melahirkan dokter-dokter yang bermartabat dan berperi kemanusiaan. Tidak ada tempat untuk senioritas dan relasi kuasa di pendidikan kedokteran. Stop dan laporkan perundungan sekarang juga. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.